Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang matematika kelas 4 kurikulum 2013 semester pertama dengan buku sumber buku BSE Matematika kelas 4 edisi revisi 2018. Nah, kali ini pembahasan materinya adalah tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Kemudian taksiran desimal dan taksiran persen. Tapi sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya atau info terbaru ya, bisa berupa materi pelajaran ataupun soal-soal latihan. Nah, sekarang kita lanjut saja. Di sini ada pecahan ya, taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Nah, sebelum ke soalnya, contoh soal di sini untuk misalkan ada angka 10/10 atau pecahan 10/10 sama dengan 1 seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalkan 7/7 sama dengan 1 ya. 10 dibagi 10 1, 7 dibagi 7 1. Seperti itu. Kemudian ini 8/10 ini bisa dibulatkan atau dibulatkan ke pecahan satuan terdekat atau tidak, atau bisa dibulatkan ke angka 1 atau tidak. Nah, kita buat ini deretan pecahannya ya. Nah, bisa atau tidak. Nah, supaya bisa dipahami, berikut ada deretan pecahan ya, per 10. 1/10, 2/10, 3/10, 10. Nah, di sini 10/10 sama dengan 1 ya. Nah, di sini supaya yang bisa dibulatkan menjadi angka 1 ya. Bisa dibulatkan menjadi angka 1 harus lebih dari 4, yaitu sampai sini. Nah, pecahan yang bisa dibulatkan menjadi 1 ya adalah 5/10, 6/10, 7/10, 8/10. Jadi setengah ya, lebih setengahnya dari 10 ya, mulai dari angka 5. Sama nanti juga untuk 7 juga. Nah, kita 7 bikin sini. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Nah, di sini kita lihat tengah-tengahnya ada di sini ya, di 4. Nah, tengah-tengahnya ada di 4, maka yang bisa dibulatkan menjadi 1 ya, yang bisa dibulatkan menjadi 1 yaitu dari mulai 4/7. Dan ini tengah-tengahnya ada di 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, ada di angka 5. Nah, sini ya, di angka 5, lebih dari 4. Kalau 3 bisa tidak? Nggak bisa ya, misalkan harus lebih dari setengahnya ya, setengah. Coba kita lihat 3/7 itu kalau didesimalkan 3 dibagi 3 nya kurang bagus ini ya, di sini coba di bawah nih, 3 dibagi 7 ya, tulis 0, tulis 0,30 bagi 7 dapat 4 ya. 4 kali 7 28. Nih 0,4 tidak bisa, harus lebih dari 0,5 ya. Misalkan 4/7, 4 dibagi 7 itu ya 40. 0,40 bagi 7 dapat 5 ya. 6 kali 4 2, 5. Berarti 5 kali 7 35. Tuh, sisanya 5. 0,5 ya. Nah, ini baru bisa dibulatkan ke 1. Berarti 4/7 mulainya di sini. Nah, kita lihat 8/10. Ya, mohon maaf ini agak lama ya untuk penjelasan ini.
supaya lebih paham. Ini 8/10. Ini berarti bisa dibulatkan ke 1 ya. Taksirannya 1 ya, dikali 9. 9 5/7. 5/7 bisa dibulatkan jadi 1, maka jadi 10. Tuh. Maka sama dengan 1 kali 10 taksirannya begitu. Selanjutnya yang B sama ya seperti tadi. Ini 6. Ya, 6. Kita hapus dulu nih. Kita hapus. Ini dihapus. Oke. Ini 5/6 bisa dibulatkan ke angka 1. Bisa ya. Nih contohnya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Nih lebih dekat ke angka 1 ya. Kesatuan lebih dekat ke angka 1. 6/6 sama dengan 1. Ini 5/6, berarti bisa 11 tambah 1 jadi 12 gitu. 12 dibagi. Nah, ini 3 8/10. Bisa ya. Lebih dari setengahnya. Berarti jadi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini 5 4/5 bisa ya. 5 tambah 1 ini jadi 1. Ini jadi 1. 5 tambah 1 jadi 6. Nah, sedangkan yang 2/7 nih 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Nah, ini 2/7 ini tidak bisa dibulatkan ke angka 1 karena lebih dekat ke bawah ya. Ke bawah, ke belah kiri, bukan ke atas. Maka pembulatannya cukup 3 saja ya. Jadi ke bawah ya. Ke bawah artinya tidak dibulatkan, nggak bisa jadi 1 ya, 0 jadinya. Nah, begitu. Sama dengan 9 jadinya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Ya. Oke, kemudian taksiran desimal. Nah, taksiran desimal menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau untuk desimal berarti harus lebih dari 0,5. Komanya ini harus dari 5, lebih dari 5. 5 atau lebih dari 5 komanya ini ya. Belakang komanya. Kalau misalkan 0,1 ini tidak bisa dibulatkan ya. 0,2 tidak bisa dibulatkan jadi 1. 0,3 kemudian 0,4 ini sama-sama tidak bisa dibulatkan ke 1. Tapi kalau 0,5 ini sudah bisa dibulatkan ke 1, ditaksir ke 1 ya maksudnya. Bukan dibulatkan, ditaksir ya. Nah, ini sama 16,8. Ini lebih dari 5, berarti jadi 17. Dikali 2,4. 2,4 berarti 4 ini tidak bisa, berarti kali 2 jatuhnya taksirannya. Berarti 17 kali 2 sama dengan 34 gitu. Oke, lanjut. 24,7. 7 lebih dari 0,5. Berarti jadi 25 nih taksiran. 25 dibagi 4. 4,9. 9-nya komanya lebih dari 0,5 ya. Ntar dulu, kita hapus dulu. Ya. Taksiran ini jadi 25 dibagi 4,9. 9-nya lebih dari 0,5 jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Terus taksiran persen. Nah, persen pun ya. Ini taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, di sini 20% sudah
ya, nggak usah ditaksir ya. Maka taksirannya ini 20% nih dari Rp. Nah, ini 98.000 berarti ya. Ini udah bisa ditaksir menjadi 200.000 ya. Karena harus lebih dari 50.000 ya. Misalkan 50.000. Nah, ini sudah bisa ditaksir menjadi 100.000 ya. Kemudian 51.000 ya. Kan ini. Nah, gitu maksudnya. 200 dong. Ya. 151. Nah, ini kalau dibulatkan ke ratusan terdekat ya, ini sudah bisa menjadi 200. Tuh, ini juga dibulatkan atau ditaksir ke ratusan terdekat, ratusan ribu terdekat, ratusan ribu terdekat ya. Nah, contoh lagi di bawah 23%. Nah, ini kesatuan kepuluhannya dibulatkan ke puluhan terdekat, maka 3 tidak bisa. Harusnya yang bisa dibulatkan menjadi ya, menjadi 30 ya, ini dibulatkan ke bawah berarti 23. Dibulatkan ke puluhan terdekat jadi 20 harusnya, ini jadi 20%. Kalau misalkan 25, nah ini sudah bisa dibulatkan ke 30 ya, ke puluhan terdekat. Atau misalkan lebih dari 25, 26 ya. 26 bisa ditaksir dan dibulatkan ke 30. Lah, jelek amat 30 nih. Iya, 30. Tuh. 27 juga sama, dibulatkan jadi taksiran nih 30 seperti itu. Kemudian 195 ya, tadi ya nih bisa ke 50 berarti ratusan. Ini harus lebih dari 50 ya. Harus lebih dari 50. 51 gitu ya. Sama dengan 151 jadi 200 gitu ya. Kalau 140 itu tidak bisa dibulatkan ke ratusan terdekat. Taksiran ke atas ya, nggak bisa ke bawah jatuhnya. Jadi kalau misalkan ini yang 140 ditaksir jadi 100.000 jatuhnya. Tapi kalau 151 jadi 200. Tapi kalau 140 jadi 100 ya, ke bawah, taksiran bawah. Ya. Kalau taksiran atas berarti harus lebih dari 51, 151. Ini 50 bedanya. Berarti 195 ini jadi berarti 20% gitu ya. 20% dari 200 gitu ya. Oke, paham ya, mudah-mudahan dipahami. Sekian untuk materi taksiran pecahan biasa dan campuran, kemudian taksiran desimal dan taksiran persen. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.